Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama lagi belajar untuk melanjutkan materi yang kemarin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sebagian dari ruang lingkup biologi, yaitu biologi sebagai sains. Ya, kali ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kerja ilmiah. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kerja ilmiah? Ada yang tahu ya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, kerja ilmiah di sini diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Sudah mengerti? Guru ulangi lagi ya. Jadi, kerja ilmiah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Itu kerja ilmiah. Nah, anak-anak, tadi ada sikap ilmiah. Kita bahas satu-satu ya. Sikap ilmiah di sini, anak-anak coba perhatikan. Apa sih sikap ilmiah? Jadi, anak-anak kalau menginginkan atau ingin menjadi seorang peneliti, maka kalian harus mempunyai sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah di sini yang harus kalian miliki? Yang pertama, di sini ada peka dan kritis. Maksudnya di sini peka dan kritis terhadap apa? Terhadap fenomena atau kejadian di alam, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi apa? Ada yang tahu? Maksudnya di sini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap apa? Kejadian-kejadian alam. Apa sih penyebab terjadinya kejadian alam itu? Contohnya seperti itu. Jadi kalian harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ini memiliki minat yang besar. Artinya apa? Harus memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk apa? Produk sains atau pengetahuan. Kemudian yang keempat ada berpikir logis. Ya, berpikir logis artinya apa? Terbuka ya, serta mau menerima kritik dan pendapat orang lain. Berpikir logis ini ya nyata ya, tidak apa? Tahayul ya. Kemudian yang selanjutnya ada jujur dan objektif. Jujur dan objektif terhadap apa? Hasil penelitian yang dilakukan. Kalian sendiri nanti ya harus jujur dan harus objektif. Kemudian selanjutnya teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa. Terhadap apa? Dalam apa? Melakukan penelitian. Jadi teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa ini ketika kalian melakukan penelitian. Kemudian optimis. Ya, optimis ini juga harus kalian miliki ya. Sikap ini ya. Jika ingin menjadi seorang apa? Seorang ilmuwan.
optimis terhadap apa? Keberhasilan penelitian yang sudah kalian lakukan. Kemudian bersikap hormat. Jadi di sini anak-anak kalian harus bersikap hormat terhadap peneliti lain ataupun orang lain. Kemudian saling menghargai. Artinya di sini apa? Jadi kalian harus saling menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Bu Guru contohkan di sini ya, anak-anak. Ini adalah George Mendel. Dia ahli genetika. Sudah ya. Jadi kalian jika ingin seperti George Mendel ini, seorang ilmuwan, kalian harus memiliki sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah apa saja ini? Sudah Guru terangkan tadi ya. Sudah mengerti? Nah, selain sikap ilmiah, di sini ada metode ilmiah ya. Jadi yang pertama di sini metode ilmiah apa saja? Yang pertama yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Ya. Dalam menemukan dan merumuskan masalah, jadi kalian harus yang pertama mengerti objek penelitian. Objek apa yang kalian teliti. Nah, kemudian sebelum menemukan dan merumuskan masalah, kalian juga harus memahami variabel dalam penelitian. Nah, variabel apa saja? Yang pertama ada variabel bebas. Apa itu variabel bebas? Yaitu perlakuan berbeda-beda dalam percobaan. Ya, Guru ngulangi lagi, variabel bebas ini adalah perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Kemudian yang kedua ini ada variabel terikat. Apa itu variabel terikat? Ini merupakan hasil dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan tadi, ya, dalam percobaan tadi. Kemudian apa itu variabel kontrol? Nah, variabel kontrol ini perlakuan yang sama pada semua percobaan. Ya, variabel kontrol tadi apa? Perlakuan yang sama pada semua percobaan. Kemudian ada variabel pengganggu. Nah, apa itu variabel pengganggu? Variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil percobaan. Jadi kalian harus hati-hati sama variabel pengganggu ini ya. Nah, selanjutnya dalam metode ilmiah, sebelum langkah-langkah dalam metode ilmiah selanjutnya, Bu Guru contohkan seperti ini. Dalam merumuskan dan menemukan masalah, Bu Guru contohkan di sini ya. Objek penelitiannya di sini adalah virus COVID-19. Itu contoh dari objek penelitiannya. Kemudian variabel bebasnya tadi ya, perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan itu penggunaan masker. Sedangkan variabel terikatnya ya, kecepatan penyebaran. Nah, jadi apa tadi? Variabel terikat itu hasil dari perlakuan yang berbeda-beda di dalam percobaan. Kemudian sehingga dari objek penelitian, kemudian ada variabel bebas dan variabel terikat ini, kita dapat merumuskan suatu masalah. Apa masalahnya? Nah, adakah pengaruh penggunaan masker saat berada di luar rumah terhadap kecepatan penyebaran virus COVID-19? Nah, itu contoh dari bagaimana kita merumuskan suatu masalah. Nah, jadi kita tentukan objek penelitiannya dulu, kemudian kita tentukan variabel bebasnya, kemudian kita tentukan variabel terikatnya, baru
kita dapat merumuskan suatu masalah. Sudah bisa semua ya anak-anak? Jika nanti kalian diminta untuk menemukan masalah atau merumuskan masalah, saya. Nah, kita lanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya dalam metode ilmiah, yaitu yang kedua, mengumpulkan informasi. Nah, untuk mengumpulkan informasi, kalian bisa mendapatkannya dari buku referensi ya. Kemudian ada juga jurnal ya. Kemudian laporan hasil penelitian lain. Kemudian kalian juga mendapatkan dalam majalah ilmiah, koran, internet, ataupun pengamatan langsung. Nah, jadi kalian langsung mengamati objek penelitiannya tadi. Nah, itu kita dalam mengumpulkan sebuah informasi. Kemudian yang ketiga itu menyusun hipotesis. Apa hipotesis itu? Yaitu dugaan sementara ya, atau merupakan jawaban sementara terhadap tadi masalah rumusan yang sudah kalian tentukan tadi, masalah tadi ya, itu menyusun hipotesis. Kemudian selanjutnya melakukan penelitian untuk menguji hipotesis. Nah, setelah kalian menyusun hipotesis, baru kalian lakukan sebuah penelitian untuk menguji hipotesis yang sudah kalian buat. Kemudian yang kelima itu mengolah hasil percobaan atau analisis data. Nah, analisis data ini bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif. Biasanya kalau analisis data kuantitatif itu kalau masih dalam tingkat SMA itu bisa di rata-rata, kemudian dipresentasi, kemudian hanya dibuat grafik. Itu ya. Dalam mengolah hasil percobaan. Kemudian apa sih anak-anak tujuannya? Ya, apa atau digunakan untuk apa sih mengolah hasil percobaan itu? Ada yang tahu nggak? Nah, digunakan untuk apa? Ya tadi, menjawab hipotesis yang sudah kalian susun. Nah, selain itu apa? Untuk sebagai dasar menarik kesimpulan. Ya, selain untuk menjawab hipotesis, juga untuk menarik kesimpulan atau untuk dijadikan sebagai dasar menarik kesimpulan. Nah, kemudian yang keenam itu membuat kesimpulan dari tadi apa yang sudah kalian analisis, apa yang sudah kalian teliti, kemudian dianalisis, itu baru membuat kesimpulan. Nah, nomor yang terakhir baru kalian mengomunikasikan hasil penelitian. Dalam bentuk apa? Bisa kalian buat laporan tertulis ataupun dalam melalui forum diskusi dan seminar. Nah, di sini ada yang tidak dimengerti anak-anak. Kalau kalian ada yang tidak dimengerti, jangan lupa kalian tulis komentar ya. Komentar itu dengan sebuah pertanyaan. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengerti semua, untuk kesempatan kali ini Bu Guru akhiri. Jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.